in de drie stromen. We gaan de dienst beginnen. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini, maupun juga yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Ida Anariauri Kapatinama dan oleh pendeta tamu yaitu Ibu Pendeta Ivona L. Makatita. Beliau adalah pendeta jemaat dari Jakarta, dari Tanjung Priok. Nanti akan lebih memperkenalkan diri. Permain musik pada hari ini akan diiringi oleh Saudari Vanessa Mbau dan juga dengan tim Kantoria. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Allah Bapa. Marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Tema kita hari ini, Tuhan utuslah aku untuk terus bersaksi dalam roh dan kebenaran. In Him my name
Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita bersama-sama kepada Tuhan. Zusters en broeders, laten we in berouw en verlegenheid alle nederigheid samen onze zonden voor Gods belijden. Laat ons samen bidden. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik, kami mengaku kepadamu. Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Marilah saudara, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Ik verzoek u te gaan staan en luisteren naar de richtlijnen voor nieuw leven, zoals geschreven staat in de Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jiwaku, dengarlah hai umatnya, dengarlah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israël, luister mijn ziel. Luister gemeente van God, luister. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel, en met inzet van al uw krachten, en met heel uw verstand. Zingen we samen Ku Berbahagia. Yakin teguh
de kinderen van de kinderevenements misschien 1, 2, 3 vandaag niet, ya? Oké. Ya. Baik, saudara-saudara, kita akan mendengarkan vokal grup Kitasa. We luisteren nu vokal grup Kitasa. Kami persilahkan.
Terima kasih, kita sudah diingatkan lewat firman, lewat puji-pujian, dan mari kita bersatu dalam doa sebelum membaca Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami manusia biasa, miskin dalam pengetahuan dan hikmat-Mu. Karena itu hari ini kami memohon Tuhan, berikan hikmat dan kekayaan sorgawi, pengetahuan sorgawi, agar kami dapat mendengarkan sabda Tuhan dan dituntun dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menghayati firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ik lees nu in het Nederlands de Bijbellezing genomen uit 2 Korintus hoofdstuk 5, versen 15 tot en met 21 en luidt als volgt. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Tot zover de Bijbellezing. Haleluya, haleluya.
Kita akan mendengarkan sebuah lagu yaitu Hati sebagai Hamba, yaitu met een titel Hart als Dienaar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Senang berjumpa dengan jemaat Perki yang ada di sini dan jemaat Perki yang ada di seluruh Eropa. Saya adalah Pendeta Ivone Makatita. Sekarang bertugas di GPIB, Jemaat GPIB Erene Jakarta Utara, dekat laut. Nah, kemudian saya masih single dan Tuhan memberkati saya untuk melayani dan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebuah lagu menghantar kita sesuai dengan tema. Tuhan utuslah aku untuk terus bersaksi dalam roh dan kebenaran. Catatan dalam roh dan kebenaran. Saya bilang sama Pendeta Ida, bagusnya itu lagunya Samuel. Dulu tahun 2015, sekitar tahun 2015, 10 tahun lampau ya, atau 2014, lagu ini booming di Indonesia dan dinyanyikan oleh seorang anak kecil tadi. Dan lagu itu intisarinya sangat baik, membawa kita untuk apa kita mencari di dalam dunia. Pada akhirnya toh kita akan kembali ke dunia yang abadi, yang di dunia ini fana. Ada semua keinginan-keinginan kita yang mau kita capai, baik yang baik, baik yang buruk. Tapi diingatkan oleh kita bahwa di dalam roh dan kebenaran Tuhan, kita akan hidup bersama Tuhan pada nantinya. Jadi mencari sesuatu di dalam dunia, tetap mencari di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Saudara, saya mau mengutip kata-kata dari Willa Carter. Ya. The next, ya. Ini dia seorang penulis. Dia hidup di abad tahun 1873-an
dan dia meninggal tahun 1947. Nah, dia menulis sebuah kutipan dari kata-kata sebuah novelnya. Dia seorang novelis, banyak sekali novelnya, dan sempat menjadi bestseller di Amerika Serikat tahun 1923. Dan dia menulis buku yang bestseller itu pada waktu Perang Dunia Pertama. Ada kutipan kata-katanya demikian, dunia ini kecil, manusia kita ini kecil, ya. Hidup manusia itu juga dia bilang kecil sekali, ya. Kemudian dia mengatakan hanya ada satu hal yang besar dalam hidup kita manusia, keinginan. Tapi keinginan itu menurut Willeketer ini harus dibendung, karena keinginan manusia kita itu seringkali banyak sekali. Ada keinginan manusia, ada tipe 2 manusia. Keinginan manusia dengan tipe yang baik, dan manusia dengan tipe keinginan-keinginan yang tidak baik. Keinginan yang baik misalkan kalau kita makan broad yang enak, nah roti yang enak itu keinginan baik. Tapi misalkan kalau dikatakan Bible ini keinginan untuk berseteru, berkelahi, niat sombong, ya, niat tidak rendah hati, saling menjatuhkan, itu niat yang buruk. Nah, itu jangan dikejar. Tapi niat atau keinginan yang baik itu yang dikejar. Nah, tipe manusia seringkali ada kecenderungan niat yang baik dan buruk itu selalu berperang. Nah, kalau orang yang baik, dia akan berperang bersama Tuhan untuk mengendalikan yang tidak baik. Sehingga dia manusianya menjadi manusia yang dikatakan manusia baru. Manusia yang dikendalikan oleh roh dan kebenaran Tuhan. Tapi kalau manusia yang tidak baik, meskipun sudah diingatkan bahwa itu hal yang jahat, hal yang tidak baik, dia selalu mengikuti keinginan-keinginan dia yang cenderung egonya, kekuatan dirinya, kemampuan dirinya cenderung lebih besar. Nah, itu yang diingatkan oleh Willeketer ini. Bahwa keinginan-keinginan kita itu seringkali besar, tapi kita diingatkan sebagai orang percaya harus ditangkal, harus dibendung dengan kuasa dan roh kebenaran Tuhan, supaya kita menjadi manusia yang baik, seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada hari ini. The next, nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dunia kedagingan sering hanya hidup untuk diri kita sendiri, ya. Tetapi manusia yang dipenuhi Roh Tuhan hidup untuk Tuhan, ya. Keinginannya sekarang itu adalah bagaimana mau memberikan hidup untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, melayani untuk orang banyak. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi keinginan-keinginan kedagingannya itu dia sudah tinggalkan sama sekali, dia sudah salibkan sama sekali. Yang ada itu adalah keinginan-keinginan dari Tuhan, dan dia lakukan keinginan Tuhan itu. Nah, manusia kedagingan menurut Rasul Paulus, dia sering hanya hidup untuk dirinya sendiri, akunya, sayanya. Tetapi berbeda dengan manusia yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Hidupnya untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan dan hanya untuk manusia. Nah, jadi orang yang hidup di dalam manusia baru itu berbeda sekali dengan hidup manusia lama, manusia kedagingan. Manusia yang seringkali cenderung untuk jatuh di dalam dosa. Jadi manusia yang dikatakan manusia baru itu kacamatanya hanya melihat ke depan. Di sekitar hidupnya itu hanya Kristus, ya, keinginan Kristus, dan dia memberikan penilaian-penilaian yang baik dari kacamata Kristus, ya. Kalau hanya misalkan manusia kedagingan itu masih menilai orang lain yang jelek dan buruk, itu masih manusia kedagingan. Kalau manusia Tuhan, manusia baru itu tidak lagi menilai orang lain buruk, salah dan jahat. Karena apa? Sudah ditebus, baik dia, baik orang lain, baik siapa saja, oleh kasih Kristus, pengampunan Kristus. Karena itu dia akan melihat orang lain sama seperti dia diampuni Tuhan, dia akan juga mengampuni orang lain. Melihat orang lain baik, seperti Tuhan baik kepada dia, dia akan juga melihat orang lain. Walaupun orang lain itu begitu jahat kepada dia, dia tetap baik dan berbuat baik. Itu manusia baru, ya. Kalau manusia kedagingan, Anda buat jahat, saya jahat juga. Anda buat tidak baik, saya akan buat tidak baik juga. Itu manusia kedagingan. Tapi kalau manusia baru, manusia di dalam Tuhan, forget it, sudah melupakan semua itu. Ya,
dia mengasihi, dia berbuat baik. Walaupun disakiti, dia tetap berbuat baik. Nah, saudara, kata Rasul Paulus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, di dalam ayat 15 dan 16. Ya, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Yang dosa itu, yang jahat itu, yang keinginan daging itu sudah berlalu. Yang ada adalah manusia baru di dalam Tuhan, ya. Pendamaian Kristus itu adalah bukti kasih sayang Kristus. The next. Nah, jadi di dalam Kristus itu suatu pemahaman yang baik bahwa Allah mendamaikan dunia, termasuk diri saya, diri saudara, semua orang dengan diri Kristus. Tuhan telah menyalibkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa. Jadi tidak ada lagi dosa dan kesalahan dari kita, ditebus total oleh Tuhan. Nah, saudara, manusia baru itu manusia rohani. Ya, manusia yang dipimpin oleh Tuhan. Manusia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ini manusia baru, manusia yang sudah mendapatkan berkat Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, saudara, siapa yang ada di dalam Kristus, Paulus ingatkan, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena apa? Kristus sudah datang. Kita sudah menjadi baru di dalam Kristus. Nah, saudara, tugas orang Kristen ada 3, ya, sebagai penutup. Tugasnya apa? Tugas kita sebagai manusia baru yang sudah ditebus Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saya memberikan satu contoh. Ya, kita diberikan Tuhan banyak talenta. Ada yang pintar bahasa, ada yang pintar main organ, ada yang pintar nyanyi. Pakai talenta itu untuk apa? Dipakai kita sebagai utusan Tuhan untuk mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Dia dimanapun kita berada. Bernyanyi untuk Tuhan, main organ untuk Tuhan, bernyanyi di dalam kehidupan jemaat, itu menyaksikan tentang Tuhan. Hidup kita di sana. Nah, saudara, Tuhan mempercayakan hidup orang Kristen. Yang pertama, di dalam ayat 9 dia mempercayakan kepada kita terus memberitakan berita pendamaian Kristus kepada manusia. Di mana saja kita berada, saksikan tentang Kristus. Jangan pernah berhenti menyaksikan tentang Kristus, ya. Jangan hanya di gereja, tapi di luar gereja, supaya banyak orang juga diselamatkan. Yang kedua, di dalam nama Kristus dia bilang, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tuhan sudah mendamaikan kita dan kita menjadi pendamai bagi Tuhan. Utusan Tuhan harus jadi alat damai dimanapun kita berada. Dan terakhir dikatakan, di dalam Yesus, kita sudah hidup di dalam Yesus. Kita sudah dibenarkan di dalam iman karena iman kita kepada Kristus. Kita sudah dibenarkan dalam roh dan kebenaran Kristus. Nah, saudara, sebagai penutup saya sampaikan, untuk apa firman ini hari ini? Untuk kita lakukan apa yang baik, yang berkenan dalam keinginan Tuhan. Kita sudah menutup, membendung keinginan kita dan keinginan Tuhan yang lebih dominan, lebih besar, lebih banyak dalam hidup kita. Itu manusia baru. Saya teringat kata-kata Yohanes Calvin, Bapak Gereja Reformasi kita. Dia bilang begini, kalau aku hidup 1 hari saja, ya, aku akan menanam pohon apel. Ya, di sini kan banyak pohon apel. Apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan hidup 1 hari saja, besok saya akan mati, divonis dokter akan mati. Hidup itu kan misteri, nggak ada orang yang tahu. Ya, sebentar saya pulang bisa saja saya meninggal, ya, bisa saja kita diambil Tuhan. Tapi yang dikatakan oleh Yohanes Calvin, apa yang sudah kita taburkan yang baik, itu akan diikuti orang dan dilakukan orang. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, lakukanlah yang baik. Kesempatan itu hari ini, besok tidak ada lagi. Jadi kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan hari ini, lakukanlah yang baik. Lakukanlah keinginan Tuhan dan bukan keinginan saya. Rendah hati dan taat dan setia pada Tuhan.
pesan daripada lagu Samuel. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah utusan Tuhan yang baik dimanapun kita berada, terus menyaksikan tentang Tuhan. Amin. Ja, zusters en broeders, een kort samenvatting. Dat is ook volgens Willa Carter, is de wereld klein, de mens is ook klein, er is maar een groot ding. En dat is het verlangen van de mens zelf. De mens van vlees en bloed leeft vaak alleen voor zichzelf, maar de mens die vervuld is van de geest van God, wil altijd voor God leven en een zegen zijn voor vele mensen. De nieuwe bril van de mens is Christus. In de nieuwe mens oordeelt de mens niet negatief over zijn medemens. Dus wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. De verzoening door Christus is het bewijs van Christus' liefde voor ons allemaal. We zijn allemaal al verlost door Jezus Christus. Daarom, de tak van christenen is dat zij als gezanten van God fungeren. Het nieuws, ten eerste, het nieuws van de verzoening van Christus aan de mensheid doorgeven. Wij moeten getuigen zijn van God op deze wereld. Als wij willen in Gods, wij willen alleen maar leven met de Heilige Geest, leven met God. Alleen dagelijks leven met Gods. Amen. Laten we samen zingen. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara yang kekasih, kita akan berdoa syafaat, kemudian kita akan berdoa pribadi dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Laten we samen bidden voor bidden en daarna persoonlijk gebed.
en afsluiten met het Onze Vader, gezamenlijk uitspreken. Laat ons samen bidden. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu dan juga untuk Roh-Mu yang kudus. Vader, wij danken u, Heer, voor uw leiding van uw Heilige Geest. Wij danken u voor uw heilige woord, o Heer. Heer onze God, wij roepen uw naam aan, o Heer, de God van Abraham, Ishak, Jacob en Israël. Dank u, o Heer, voor uw woord. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Melalui Ibu Pendeta Ivon Makatita dari Jakarta, Engkau kirimkan bagi kami, Tuhan, untuk mengingatkan kami untuk hidup yang benar, untuk hidup di dalam Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Seringkali kami jatuh, Tuhan. Oleh karena itu tolong kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Engkau memberkati akan Ibu Pendeta Ivon Makatita dan juga seluruh jemaat GPIB Arena di Tanjung Priok. Kami mengucap syukur atas kehadirannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua gereja-gereja. Vader, we bidden for all uw kerken. We bidden for de predikanten, pastor, evangelisten. En zij die u altijd dienen, o Heer. We bidden voor mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus op deze wereld. Zegen hen en bedek hen met de kostbare bloed van Yesus Kristus. Bapa, berkati mereka yang bekerja bagi nama Tuhan siang dan malam, Tuhan. Kami mengucap syukur, pakai mereka yang teraniaya oleh perkataan-perkataan manusia dan sikap manusia. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka yang juga dikejar-kejar. Ya Tuhan, bahkan dibunuh ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa untuk iman percaya mereka, pakai mereka dan keluarga mereka menjadi saluran berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, bahwa kami boleh bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, berkatilah semua orang yang berhari ulang tahun di bulan ini. Engkau berkati akan mereka. Vader, zegen hen die jaren zijn in deze maand, o Heer. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk praise and worship kemarin. Kami berterima kasih bahwa 25 tahun Gema Firdaus dalam lingkungan gereja Perki Nederlandis Amsterdam Zuidoost. Tuhan telah mengatur bahwa dari tongkat estafet, yaitu almarhum Johnny Irawan, sekarang telah dipimpin oleh Foni de Vogel Sahidi. Berkatilah semua anggota Gema Firdaus dan keluarganya. Terima kasih Bapa, bahwa GPN Amsterdam Zuidoost telah memfasilitasi Gema Firdaus. Berkati akan ketua kami ya Tuhan, Bapak Norman Aipasah, dan juga keluarganya, dan juga semua majelis di GPN Amsterdam Zuidoost, dan juga semua para pengurus pelayan fungsi Tuhan, agar mereka betul-betul berfungsi sesuai dengan firman pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini, Engkau memberkati akan kami Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami berdoa juga ya Bapa, untuk pemerintah dan bangsa, secara khusus untuk Indonesia. Dan juga kami berdoa untuk Belanda, pada tanggal 29 Oktober akan melaksanakan pemilihan umum. Biarlah ada satu Perdana Menteri yang takut akan Tuhan dan yang memberkati akan Belanda dan dunia. Kami berdoa untuk Israel Tuhan, Engkau memberkati akan Israel dan Yerusalem, yaitu pusat doa dan pekabaran Injil di dunia. Kami berdoa Tuhan untuk ketidakadilan yang terjadi, kekerasan, dan juga para janda duda, anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, Ibu Pendeta Ida dan keluarga, para majelis jemaat di GPN Amsterdam Zuidoost, dan juga untuk di Almere, GPN di Arnhem, Voorburg dan Zwolle. Satukan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang akan berangkat besok, baik ke Indonesia maupun ke Yunani maupun ke berbagai tempat Tuhan. Lindungi mereka dan biarlah Tuhan bawa mereka pulang kembali, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mohon juga berkat-Mu Tuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit.
We bidden for the sick and that sign, oh here. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka. Berkati mereka Tuhan. Di dalam masa-masa ini kami mau menyebutkan untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna Hutahayan, Ibu Paula Bayer, Ibu Giok Mohtar, Ibu Nani dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Yece Mahulete, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Bobby Nelwan yang berada di rumah sakit, untuk Bapak Wel Mostar, dan juga Saudara Hari Kraus, dan juga Ibu Irma Pohan, Ibu Nusa Mara, Bapak Sofyan Rusli, Engkau berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun, Engkau berkati Yanik Malam Tuhan, dan Bapak Hans Bayer, berkati kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk pianis kami Vanessa Mbow, dan juga untuk keluarganya Engkau berkati. Untuk vokal grup Kitasa Tuhan pada hari ini, Tuhan sertai. Kembali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan Ibu Pendeta Ivon Makatita yang akan kembali pada tanggal 5 Oktober. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada hari ini kami mohon Tuhan penuhilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh hidup diperbaharui oleh firman-Mu. Heer onze God, vul ons met uw heilige geest, de geest van Jezus Christus, zodat ons leven vernieuwd mag worden en een zegen mogen zijn voor anderen, voor deze wereld. Heer onze God, zegen ons allen die hier aanwezig zijn, ook thuis, o Heer. Heer, Vader, er zijn veel dingen die wij tot u willen brengen. Neem onze gebeden aan, o Heer. In de naam van Yesus Kristus, verhoor ons persoonlijk gebed. Tuhan, dengarkanlah doa-doa pribadi kami. Kami mau berdoa untuk keluarga kami dan hidup kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Heer onze God, verhoor onze bed, vervolmaak onze voorbeden en onze persoonlijk gebed. In de naam van Jezus Christus die ons gebed volmaakt. Maak met gezamenlijk het spreken van het Onze Vader. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan selamanya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca secara berbalas-balasan firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong
persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1 dan 2. Segala karya Tuhan, karya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan berkat. Serenit leven in en vrolijk hart en milde vrede geven die uit genade ons behouden allen tijd is hier en overal. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan ini secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zijne u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede, vandaag, morgen, tot de wederkomst van Jezus Christus. Amen. Amen.
Silakan duduk, hatur seten. Selamat pagi, akan dibacakan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 September. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Anaria Orika Patinama dan juga untuk Ibu Ivona El Makatita yang telah memberikan waktu pada kita untuk memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Juga kami mengucap syukur kepada Saudari Vanessa Mbau dan Kivel, juga kepada tim Kantoria. Tuhan memberkati kita sekalian. Minggu depan tanggal 5 Oktober, sudah memasuki Oktober, kita akan bergereja kembali di gedung The New Start. Kebaktian akan dimulai pukul 9.30 seperti biasa dan akan dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari. Jadi minggu depan tanggal 5 di gereja lain yaitu The New Start. Kemudian kolekte persembahan pada tanggal 14 September 2025, tanggal 21 kemarin adalah kebaktian gabungan. Jadi tanggal 14 September kolekte kantong merah adalah sebesar 76 euro, kantong biru adalah sebesar 80 euro 20 sen, dari anak-anak sekolah minggu sebesar 7 euro, dan persembahan syukur dari pianis sebesar 40 euro. Dengan total semuanya 203 euro 20 sen. Ada titip salam dari Majelis Sinode. Terima kasih untuk partisipasi dari jemaat Gereja Perki Amsterdam Zuidoost untuk mensukseskan malam dana. Kado-kado tombola sudah dibagikan. Masih ada satu untuk bon nomor amplop nomor 207, yaitu Bapak Yan Sapuri. Ada kado, tapi hari ini tidak hadir, jadi akan diberikan kemudian. Demikian waktu jemaat pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Apa nih? Antena. Selamat hari Minggu ya.